Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Salsabila. Saya mahasiswi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syah Kuala. Jadi saya akan membahas tentang pelanggaran konstitusi. Baik, saya akan menjelaskan tentang kedudukan konstitusi di Indonesia. Kedudukan dimaknai sebagai sebuah tempat atau posisi, sedangkan konstitusi sebagai undang-undang dasar. Kedudukan konstitusi berarti posisi atau tempat suatu undang-undang dasar negara jika disandingkan dengan peraturan lainnya. Konstitusi menduduki posisi paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, karena undang-undang dasar menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan dengan undang-undang dasar. Berbicara mengenai konstitusi atau sebuah peraturan tentu tidak bisa lepas dari pelanggaran. Maka konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia pada faktanya banyak sekali, baik itu karena undang-undang yang dibuat tidak sesuai dengan institusi atau perbuatan dari pemerintah, bahkan perbuatan dari masyarakat itu sendiri yang bertentangan dengan konstitusi. Lalu apa saja kasus yang dianggap atau dinilai melanggar konstitusi? Berikut adalah penjelasannya. Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang dikeluarkan Presiden akhir Maret lalu menuai polemik. Kini, setidaknya ada 3 permohonan uji materi terkait yang sudah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi dan akan disidangkan mulai tanggal 28 April. Adapun materi yang diujikan yakni ketentuan dalam pasal 27 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan imunitas kepada pemerintah untuk tidak bisa dituntut di pengadilan dan dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pasal 27 ayat 1 menyatakan biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Pada ayat 2 disebutkan anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara ayat 3 menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Kasus pertama yakni mengenai Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 yang menjadi kontroversi dalam masyarakat. Perpu ini telah disahkan pada Maret 2020. Hanya dalam waktu singkat, banyak mengandung pasal kontroversi. Kenapa Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ini dinilai melanggar konstitusi? Karena pada pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah dan atau lembaga KSSK mengeluarkan biaya untuk perekonomian Indonesia dan bukan merupakan kerugian negara. Hal tersebut dinilai meniadakan peran BPK sebagai pengaudit atau pemeriksa keuangan negara. Karena yang berhak menentukan keuangan negara rugi atau tidak itu hanyalah BPK dan bukan pemerintah. Pemerintah di sini hanya berperan sebagai pelaksana program saja, dan Perpu ini juga dianggap akan membuka celah korupsi dan menimbulkan kekebalan atau imunitas hukum bagi pemerintahan saja. Dan banyak juga pihak yang menilai bahwa dalam Perpu ini tidak ada satu pasal pun yang menjamin bantuan untuk masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini, sehingga ajuan untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, namun hal tersebut gugur karena Perpu sudah terlanjur diundangkan atau telah resmi disahkan oleh pemerintah dalam waktu yang singkat.
Polisi masih terus menggali keterangan dari tersangka NF, pelaku pembawa bendera merah putih bertuliskan aksara Arab dan 2 bilah pedang kala masa FPI berunjuk rasa di Mabes Polri 16 Januari lalu. NF telah dijadikan tersangka dan ditahan di Mapolres Jakarta Selatan. Pada Jumat malam sebelumnya, kuasa hukum NF mendatangi Mapolres Jakarta Selatan. Sebelumnya, Novel Bamukmin yang menjadi kuasa hukum NF ini membantah jika kliennya menjadi pelaku pembawa bendera dan meminta NF dibebaskan. Peristiwa bendera merah putih bertuliskan aksara Arab ini masih didalami polisi. Pakar hukum tata negara menilai, kasus penghinaan terhadap bendera negara agar menjadi kehati-hatian masyarakat, tidak sembarangan memberlakukan simbol dasar negara. NF tersangka pengibar bendera merah putih bertuliskan aksara Arab ditangkap Jumat dini hari di kawasan Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. NF ditangkap bersama barang bukti 1 bendera merah putih, ponsel, sepeda motor, dan pakaian yang digunakan saat berunjuk rasa di depan Mabes Polri 16 Januari lalu. Kasus yang kedua mengenai pencoretan atau pelecehan bendera negara atau lambang negara. Bendera negara merupakan identitas nasional. Ini tertera dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 35 yang menyebutkan bahwa bendera negara ialah sang merah putih. Hal ini berarti bendera negara, bendera merah putih yang harusnya dihormati, dijunjung tinggi dan menjadi kebanggaan setiap warga negaranya. Oleh karena itu, jika terjadi pelecehan baik dalam bentuk pencoretan atau apapun itu bisa dikatakan melanggar konstitusi dan termasuk penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Pernah terjadi suatu kasus yang diberitakan bahwa seorang polisi menangkap seorang pria berinisial MF yang diduga membawa bendera merah putih yang bertuliskan bahasa Arab dalam sebuah unjuk rasa. MF pun diperiksa lebih lanjut dan akan dikenakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Lambang Negara dengan ancaman 5 tahun penjara. Presiden di Indonesia mau menjabat selama 3 periode. Emang boleh? Buat tahu aturannya lebih lanjut, tonton video ini sampai habis ya. Wacana presiden akan menjabat selama 3 periode, tiba-tiba saja ramai diperbincangkan. Wacana ini muncul dari politikus Amin Rais melalui akun YouTube pribadi miliknya. Jokowi, melalui akun YouTube Biro Sekretariat Presiden, sudah membantah mengenai hal tersebut. Wacana Presiden 3 periode itu sebenarnya sudah muncul sejak zaman Presiden SBY, karena SBY juga menjabat sebagai Presiden selama 2 periode. Menurut Siti Zuhro, salah satu peneliti politik dari LIPI, isu Presiden 3 periode bukan kali pertama. Ketika SBY memerintah, usulan ini juga pernah muncul dan mendapat penolakan yang luas dari publik. Ini dia kronologi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Terkait masa jabatan, hal ini sudah diatur sejak zaman Orde Lama, yaitu era pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam pasal 7 UUD 45, bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya berlangsung selama 5 tahun. Namun, muncul ketetapan MPRS nomor 3/MPRS/1963 tentang pengangkatan Presiden seumur hidup. Lalu, memasuki era Orde Baru, belum ada aturan tentang batasan periode seseorang untuk menjabat sebagai presiden. Karena hal tersebut, maka Presiden Soeharto mampu mempertahankan kekuasaan sebagai presiden hingga 32 tahun. Kasus yang ketiga ini mengenai isu yang tengah beredar di masyarakat bahkan menjadi kontroversi, yakni mengenai masa jabatan presiden yang akan menjadi 3 periode. Seperti yang telah kita ketahui, Presiden Joko Widodo telah menjabat sebagai presiden selama 2 kali periode berturut-turut. Namun akhir-akhir ini banyak isu yang beredar bahwa masa jabatan presiden akan menjadi 3 periode. Banyak kalangan masyarakat yang menilai bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, bahkan melanggar konstitusi. Mengapa demikian? Karena dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 22E menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ditegaskan lagi dalam pasal 7 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan.
Hal tersebut berarti presiden bisa dipilih berturut-turut 2 kali periode saja. Oleh karena itu, jika Presiden Joko Widodo ingin menambah periode menjadi 3 periode, maka hal tersebut dikatakan melanggar konstitusi. Namun hal tersebut mungkin saja terjadi dengan catatan pemerintah harus melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, di mana untuk melakukan amandemen tersebut diperlukan persetujuan dari rakyat Indonesia. Juga untuk melakukan amandemen membutuhkan waktu yang lama, bahkan sampai bertahun-tahun, seperti yang terjadi pada era reformasi, karena itu sulit untuk dilakukan bahkan secara sepihak, karena banyak yang harus diperhatikan oleh pemerintahan.